Hai, semangat bagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Jabar Gopar di sini. Belajar bareng Paman Gopar. Yuk kita mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi kuning dibungkus daun lontar, berbentuk ketemu maning dengan Paman Gopar. Masih di seri membangun server untuk layanan mandiri KBM berbasis TIK atau memanfaatkan TIK untuk sekolah-sekolah dengan koneksi internet terbatas. Setelah sebelumnya kita memiliki layanan atau instalasi Proxmox, terus sudah install layanan berbasis web. Nah, kali ini kita akan membahas layanan storage, ya, layanan penyimpanan data. Dan tentu bukan hanya sekedar penyimpanan data, tapi juga untuk berbagi data. Kita kan di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor ada sharing file, ya, berbagi file, colok flash disk, akhirnya nularin virus dan segala macam. Nah, kali ini kita akan membuat layanan berbagi data, penyimpanan data, seperti halnya atau mirip dengan Dropbox dan juga mirip dengan Google Drive. Nah, awalnya saya akan menggunakan layanan Nextcloud. Jadi Nextcloud ini sebenarnya juga sistem berbasis aplikasi berbasis web. Dia nanti juga mirip-mirip dengan Google Drive, mirip dengan Dropbox. Namun setelah saya pelajari lebih lanjut, saya belum akan menggunakan Nextcloud, melainkan saya akan menggunakan Open Media Vault atau OMV. OMV ini Debian Linux yang memang dirancang atau didesain memang untuk layanan storage, ya, atau lebih tepatnya sharing file. Mirip-mirip dengan satu sistem lagi yang namanya adalah FreeNAS. Hanya saja FreeNAS itu membutuhkan spesifikasi perangkat yang lumayan besar, ya, memori minimal saja 8 GB. Nah, itu ini belum sesuai atau belum bisa terpenuhi oleh perangkat yang saat ini saya gunakan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang jelas pertama, download dahulu Open Media Vault dari situs resminya. Ukurannya sekitaran 500 MB, kemudian diupload ke Proxmox. Oke, nah di sini saya sudah mengupload Open Media Vault tersebut. Nah, kita akan coba menunjukkan bagaimana proses instalasinya. Kita buat dulu virtual mesinnya. Kita kasih nama Open Media Vault 5, karena fitur yang saya download itu versi 5. Lanjut, kita tulis image-nya Open Media Vault 539, ada nampak sekitar 560 MB. Oke, kita saja sistemnya sediakan default hard disk. Nah, Open Media Vault ini tidak membutuhkan hard disk besar untuk sistemnya. Yang butuh lebih besar tapi adalah untuk storage-nya. Jadi di sini saya akan gunakan 8 GB saja. CPU, oke, jadi saya pakai segini. Memori saya pakai 2 GB. Network biarkan saja. Confirm, finish. Ya, sudah selesai. Nah, sebelum lanjut ke proses instalasi, kita perlu menambahkan terlebih dahulu disknya. Kita perlu menambahkan disk. Virtual mesin kita pilih, kemudian arahkan ke hardware. Kita tambahkan hard disk.
storage-nya kita di local LVM, kita kasih dia volume atau ukuran misal saja 60 GB. Jadi tidak ada yang lain. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki dua harddisk, yang 8 GB itu untuk sistem dan 60 GB itu untuk storage. Nah, kita bisa langsung mulai instalasi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Start. Dan kita lihat konsol. Ini langsung ya. Ini bahasa ini saja. Nah, kemudian Inggris, lokasinya ada dari Southern Asia, Indonesia, lokal konfigurasi lokal United States, keyboard American English, berarti berbeda sekali dengan proses instalasi Ubuntu. Network awal dia akan mengatur CP, tapi nanti kita akan ubah menjadi lattice. Hostname kita kasih ya, kita kasih nama domain yang memang kenal. Dengan alasan nanti kita akan coba memanfaatkan ini untuk membuat SSL, sertifikat keamanan, secure socket layer. Oke. Password sama seperti pendahulunya, Merdeka 1945. Continue lagi. Oke, sama jam atau time zone waktu Indonesia bagian barat. Continue untuk isi harddisk, kita pilih yang 8 GB, yang 8,6 GB. Oke, tunggu sejenak. Ditanya mau mengambil depositari dari mana, tapi dari Indonesia saja. Nah, langganan saya adalah Startolor. Silakan pilih mirror repository yang dekat dengan lokasi Anda.
opsi kosongkan aja, ya otomatis update. Ini tampil awal ketika mau loading, sama seperti Debian pada umumnya. Oke, kita langsung login sebagai root. Nah, kita akan melakukan update dan sedikit konfigurasi sistem terlebih dahulu. Passwordnya kita berikan dulu. Nah, kita lakukan update. Lalu kita lakukan upgrade. Tunggu beberapa saat. Ya, selanjutnya di sini ditanyakan untuk konfigurasi email, untuk konfigurasi PostFix. Kita pilih internet saja dan mudah-mudahan nanti bisa digunakan. Domainnya tadi adalah olaku.net. Oke. Nah, di situ masih tertera untuk web control panel, username-nya adalah admin, passwordnya adalah Open Media Vault ya. Default passwordnya Open Media Vault. Nah, itu boleh diganti, bisa dari web control panelnya sendiri atau dari command line ya, dengan perintah omp take first aid. Nah, kita coba langsung saja ganti passwordnya, omp dash first aid, pertolongan pertama. Enter. Nah, kita pilih change control panel administrator password. Oke, kita tambahkan dengan password loginnya yaitu Mardika 165. Oke, selanjutnya kita akan ubah dulu IP address-nya supaya menjadi IP statis. Berbeda dengan Ubuntu, kalau Ubuntu pakai NetLAN, Debian masih pakai yang lama, masih menggunakan network interface. nano/etc network interface. Lihat di sini masih DHCP, kita ganti static. Kita masukkan address-nya 192.168.56.14. Netmasknya 255 mau gateway-nya 192.168.56
Tuh. DNS-nya 1.1.1.1, 8.8.8.8. Simpan, Ctrl O, keluar Ctrl X, kemudian kita reboot saja. Oke, setelah selesai booting, kita sudah siap kita pakai. Kita langsung bisa buka web control panel Open Megavolt melalui web browser. Nah, kita buka browser, arahkan ke IP si mesinnya tadi, yaitu adalah 192.168.56.14. Oke, muncul seperti ini. Kita masukkan username-nya tadi adalah admin, passwordnya adalah merdeka1945. Ya, ini tampilan panel depan dari web control panel Open Megavolt. Apa saja yang akan kita lakukan di sini? Yang pertama, kita akan mengaitkan hard disk yang 60 GB. Kita dari menu storage disk, kita lihat di sini. Hard disknya ada ini CD-ROM, ini kayak hard disk pertama, hard disk kedua. Ini yang 8 GB, ini yang 60 GB. Kemudian kita ke file system. Nah, di sini yang sudah terkait atau sudah dikaitkan baru hard disk pertama. Hard disk kedua yang 60 GB belum. Dan kita lihat di sini Open Megavolt itu hanya menggunakan kurang lebih 2 GB untuk sistemnya. Itu pun sudah di-update ya, sudah di-update dan sudah di-upgrade. Jadi relatif sangat kecil. Baik, kita tambahkan hard disk kedua, klik tombol create, kemudian pilih device-nya, hard disk yang 60 GB. Kita kasih label, misalnya data 60. File system sementara kita gunakan dulu ext4. Sebenarnya ada banyak sekali file system, cuman belum saya belajar satu persatu, jadi saya gunakan dulu ext4 atau ext4 yang sebagai defaultnya. Oke, yes, proses akan berlangsung. File system creation has complete successfully. Klik close. Ada satu langkah yang terlewat, yaitu kita perlu mounting dulu, mengaitkan. Tadi baru menambahkan, nanti kita mount. Salah, data 60 mount. Apply, yes. Nah, baru kita membuat share folder. Klik add, kita kasih nama umum, device-nya udah ketemu sekarang, tab-nya ini, hak aksesnya oke, kita bikin ngablak aja, everyone can write and read this price, jadi bisa upload dan download. Ya, ini not recommended ya, kalian sebagai contoh. Oke, klik save, apply,
Yes. Nah, yang kedua kita akan bikin home directory. Jadi directory untuk user yang nanti terdaftar di sini. Kita kasih nama misalnya kita kasih nama mirip-mirip nama saya. Device-nya masih sama, path-nya nanti jauhnya adalah Graha. Kita coba bikin lagi-lagi ngablak dulu aja. Kita kasih komentar home directory. Nah, nanti bisa diubah. Klik save. Apply. Yes. Oke, kita sudah membuat dua folder untuk di-share, tapi ini belum sepenuhnya ter-share, belum sepenuhnya bisa terakses yang itu dibagikan. Untuk bisa mengaktifkan sharingnya, kita ke menu service. Nah, ini yang dipakai untuk sharing file di Windows. Ini sebenarnya protokolnya adalah SMB, Simple Message Block, atau Common Internet File System (CFS). Di Linux dikenal dengan istilah Samba, varian dari Amerika Latin. Kita klik ini, nah, kita kasih nama workgroup dulu. Workgroupnya misalkan sekolah kita, sudah disesuaikan dengan nama sekolah. Oke, klik save. Oh, ada yang terlewat lagi. Enable, save, apply, yes. Lanjut ke share, kita tambahkan add. Kita pilih dulu foldernya yang mau di-share yang mana. Kita pilih yang umum, yang untuk semua. Kasih komentar, ini nggak harus. Topik yes. Kita pilih only cache allowed, artinya user yang tidak perlu login pun bisa ya. Jadi ini benar-benar ngablak, siapapun bisa upload dan download ke sini. Jadi ini sebenarnya contoh yang not recommended, yang tidak direkomendasikan. Oke. Terus read only. Nah, kalau memang mau allowed mungkin atau diperbolehkan untuk umum tanpa harus login, ada baiknya ini bisa sebagai read only. Jadi yang bisa upload nanti adalah user yang terdaftar. Possible, oke. Save, apply, yes. Selanjutnya saya akan ngetes apakah share tersebut sudah bisa diakses dari komputer lain, dari klien. Karena saya menggunakan Linux, saya akan menggunakan file manager yang bernama Dolphin. Ada menu network di sini. Kemudian saya pilih Samba atau share folders SMB. Saya masukkan IP-nya. Ya, sudah muncul folder umum. Jadi saya bisa drag and drop file ke sini. Tahapan selanjutnya, saya akan membuat akun user. Akun user di sini, sekaligus nanti juga untuk persiapan untuk instalasi Docker.
Jadi kenapa saya memilih Open Media Vault tidak langsung ke Nextcloud? Ternyata alasannya seperti ini. Jadi storage untuk Nextcloud itu nanti akan memanfaatkan storage dari Open Media Vault. Jadi Nextcloud-nya nanti akan diinstal di mesin ini ya, menggunakan teknologi Docker. Saya sempat beberapa kali uji coba, trial and error, dan lumayan pusing juga. Nah, salah satu kebutuhannya adalah ini sebenarnya tricky aja. Salah satu triknya kita buat akun user. Jadi nanti Dockernya tidak dipasang di harddisk yang 8 GB, tapi di storage-nya. Cara untuk membuat user, di sini ada access right management. Kita pilih user, add, kita kasih nama Metiman, petugas sekolah. Passwordnya merdeka_1945. Ini udah sama. Kemudian untuk shellnya kita bikin yang bash aja, jadi nanti agak komplit. Oke, kemudian untuk grupnya kita masukkan nanti ke grup sudo, jadi dia bisa mendapatkan hak akses atau dapat wewenang dari user root, jadi bisa jadi kayak wakil panglima gitu. Kemudian ada SSH supaya dia bisa remote login. Save, apply, yes. Kemudian satu tahap terakhir, kita enable dulu home directory. Lokasinya kita pilih ya folder Graha atau rumah. Oke. Nah, baik, itulah tutorial kita hari ini, pembahasan kita hari ini tentang setup Open Media Vault sebagai layanan storage. Nah, di episode berikut kita akan mencoba memasang Nextcloud, sebuah sistem berbagi file juga di dalam mesin Open Media Vault ya, melalui Docker. Kenapa saya perlu memasang Nextcloud di sini? Dugaan saya, tebakan saya, mungkin sebagian orang, sebagian pengguna ini akan sungkan untuk melakukan sedikit setting di komputernya untuk mengakses shared folder. Itulah alasan kenapa saya akan menggunakan Nextcloud. Jadi mereka cukup memasang program kliennya atau bisa menggunakan web browser untuk keperluan upload dan download. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.